Langsung aja biar kita ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Setiana dengan NPM 201063116645 dari Teknik Elektro Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai complex engineering problem. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Complex engineering problem. Bagus Setiana. Kelas A Teknik Elektro. Permasalahan yang pertama di sini saya membuat permasalahan yang pertama yaitu palang pintu otomatis kereta api bagi jalan di perkampungan dan jalan di tengah persawahan menggunakan sensor getaran dan sensor gerak. Mengapa saya menggunakan sensor getaran dan sensor gerak? Karena di kampung saya itu perkampungannya itu benar-benar kayak ya masih kampung gitu dan benar-benar di tengah persawahan. Jadi kalau ada kereta yang lewat itu harus ada bapak-bapak atau masyarakat sekitar yang rela untuk dirinya sekedar berdiam diri di jalan hanya untuk meskipun jalannya terkadang sepi gitu, apalagi kalau tengah malam. Tapi ya, karena mungkin yang salah faktornya mah tetap kayak faktor keuangan juga. Jadi daripada nggak ada kerjaan, mending yang kerja di situ gitu. Jadi yang ngejagain karena di situ tidak nggak ada palang pintu kereta api. Kenapa nggak ada palang pintu kereta api ya karena emang jauh dari permukiman gitu, adanya di tengah-tengah persawahan. Maka dari itu mengapa dibuatlah palang pintu otomatis ini karena agar tidak perlu menggunakan jasa manusia lagi, biar bisa ditinggal lah istilahnya. Meskipun tidak ada orang di situ, tapi palang pintu itu masih bisa berfungsi dengan layaknya palang pintu normal pada umumnya. Kita next selanjutnya. Nah, ini penjelasan dari saya kemarin karena di kampung saya kebetulan dekat sekali dengan jalan kereta api. Jadi, saya menemukan berbagai masalah dari adanya jalur kereta api yang beroperasi di lingkungan saya. Nah, masalah yang pertama itu kan karena tidak adanya palang pintu kereta api ini di perkampungan saya. Karena tidak adanya palang pintu itu pasti akan menyebabkan bahaya yang sangat besar bagi masyarakat khususnya para pengendara, baik kendaraan bermotor atau mobil ataupun sepeda ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Meskipun kayak contohnya traktor atau kendaraan seperti apa ya kayak kayak anak sekarang tuh pakai sepeda listrik itu kalau lewat di situ kan bener-bener kayak bahaya banget kan. Jadi tuh selain beberapa jalan di perkampungan itu teh sebenarnya mah ada pula jalan yang kayak diapit oleh persawahan gitu yang melewati jalur kereta api yang tidak memiliki palang pintu. Nah, karena kedua alasan ini maka saya memberikan judul yaitu palang pintu otomatis kereta api bagi jalan di perkampungan dan jalan di tengah persawahan menggunakan sensor getaran dan sensor gerak. Kedua masalah ini memiliki bahaya yang sama dan memiliki masalah yang harus diselesaikan. Nah, permasalahan keduanya yaitu penerangan jalan di daerah persawahan. Ya, kita sudah tahu lah kalau di daerah-daerah terpencil gitu, apalagi di jalan di daerah persawahan, pasti sangat-sangat minim sekali
penerangan. Mungkin di kota-kota besar atau sebagian daerah sudah dibuat penerangan jalan seperti lampu-lampu ya meskipun hanya berjarak beberapa meter gitu. Tidak berdempetan meskipun jaraknya jauh gitu. Setiap lampu yang dipasang di pinggir jalan itu pasti jaraknya jauh dengan lampu lainnya. Maka dari itu sangat dibutuhkan sekali penerangan jalan di daerah persawahan, khususnya di kampung saya. Nah, masalah lainnya yang dihadapi kemarin saya menulis bahwa dari lingkungan sekitar saya kan yaitu kurangnya penerangan di jalan, khususnya pada jalan daerah persawahan. Karena minimnya penerangan jalan di daerah persawahan ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah seperti kurangnya penglihatan pengendara ketika melewati jalan di malam hari. Karena kan jalan itu terlalu gelap untuk kita lihat. Meskipun kita memakai motor yang ada LED-nya atau lampunya, terkadang pengendara lain seperti pengendara sepeda atau pengendara motor yang sudah rusak lampunya itu tidak sangat-sangat sulit untuk melewati jalan tersebut, apalagi itu sangat bahaya sangat tinggi. Selain dari itu tingginya kejahatan seperti begal karena jalanan semakin gelap juga sepi di tengah jalan. Karena sering terjadi di daerah saya berbagai macam kejadian kayak seperti ada yang cegat lah, kayak begal lah, ada yang apalagi kan sampai terluka gitu, mengelukai korbannya. Next, permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga yang saya ambil yaitu tanggul selokan otomatis menggunakan sensor water level dan robot penggerak. Mengapa sebenarnya saya ingin membuat tanggul selokan otomatis menggunakan sensor water level dan robot penggerak? Dulu saya sempat kejadian bahwa di rumah saya sendiri karena tanggul selokan itu tidak otomatis atau perlu orang yang menjaga tanggul tersebut. Ada suatu ketika tanggul tersebut lupa untuk dibuka ketika hujan deras turun terus menerus, sehingga ketika kelalaian dari si penjaga tanggul ini menyebabkan ketika tanggul dibuka air itu benar-benar tidak bisa terbendung lagi oleh selokan sehingga bisa membanjiri kampung-kampung yang ada di sekitar kita. Ini yang saya buat kemarin yaitu masalah yang terjadi selanjutnya di lingkungan saya yaitu tanggul selokan yang terkadang sering menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar yaitu banjir. Nah, banjir tersebut itu diakibatkan oleh tanggul selokan yang terkadang lupa untuk dibuka ketika terlepas membendung air terlalu banyak dari dua arah selokan sekaligus. Ya, bentuknya sebenarnya mengapa bisa terjadi banjir itu karena di tanggul itu adalah pertemuan antara dua buah selokan yang jadi selokan satu dengan selokan dua bersatu kemudian dikasih tanggul dan menuju satu selokan saja sehingga ketika dibuka menyebabkan air di selokan melebihi batasnya dan akhirnya mengakibatkan banjir bagi rumah-rumah di pinggiran selokan. Baik, setelah itu kita beralih ke ini. Nah, ini dia tabel yang kira-kiranya yang ini dia adalah tabel dari palang pintu kereta api otomatis bagi jalan di perkampungan di jalan tengah sawah menggunakan sensor getaran dan sensor gerak. Nah, yang pertama itu sensor itu akan mendeteksi getaran pada rel kereta ini. Ketika ada kereta melewat, pasti akan terjadi getaran pada rel kereta. Nah, sensor itu akan mendeteksi getaran pada rel kereta tersebut. Kemudian setelah terdeteksi akan memberikan sinyal kepada palang pintu untuk menutup. Kemudian palang pintu itu akan menutup dan sensor
sensor itu akan mendeteksi gerak kereta yang melintas. Setelah pintu menutup, pasti kan beberapa saat kemudian kereta akan melintas. Ketika kereta melintas, sensor akan mendeteksi gerak kereta yang melintas. Nah, ketika tidak ada gerak yang terdeteksi dalam delay, contohnya 5 detik saja, maka palang pintu maka akan sistem akan merespon, kemudian palang pintu akan terbuka secara otomatis. Itu gambaran kasarnya. Yang kedua yaitu penerangan jalan di daerah persawahan. Kita langsung saja ke nomor 3, yaitu tanggul selokan otomatis menggunakan sensor water level dan robot penggerak. Tabelnya itu yang pertama, sensor akan mendeteksi ketinggian air. Jika ketika jika ketinggian air melebihi batas, maka tanggul akan secara otomatis terbuka. Sensor akan memberikan sinyal kepada robot penggerak untuk membuka tanggul secara otomatis. Dan ketika ketinggian air di batas normal, maka sensor akan memberikan perintah kepada robot penggerak tanggul agar tanggul untuk menutup kembali. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.